tanaman gaharu, di sini juga ada tanaman kopi ya. Jadi sengaja ini ditumpang sarikan macam ini ya, tanaman kopinya. Kemudian ada yang sudah berbuah. Ini menurut referensi yang kita sering dengar ya, atau tahu dari beberapa pengembang budidaya tanaman gaharu, kalau ditanami kopi, kopi itu akan aromanya beda dengan kopi yang biasa ya, yang ditanam biasa. Kalau untuk ditumpang sarikan dengan gaharu itu katanya aromanya lebih harum ya, ada aroma-aroma gaharu yang akan muncul ya. Kalau ini akan berhasil, tentu penjualan kopinya juga mungkin beda dengan kopi yang lain ya. Ini Pak, bisa kita lihat juga ada terdapat pohon jati di sini. Ini fungsinya pohon jati di sini sengaja atau memang ada fungsi tertentu? Oh, kalau jati ini sebenarnya hanya tanaman anu saja ya, karena jati ini kan yang dibutuhkan hanya batang ya. Beda dengan gaharu, yang dibutuhkan itu gaharunya ya. Jadi beda harga ya, karena untuk memenuhi di sini memang ada tanaman jati. Nah, nanti kita akan bertanya kepada pemilik ya, pemilik lahan ini sekaligus sebentar. Kenapa harus ada tanaman jati ya? Padahal ini tanaman gaharu sudah bagus, ada ditumpang sarikan dengan tanaman kopi. Nah, nanti kita akan tanyakan sama pemiliknya ya untuk lebih jelasnya. Oke, kalau kita nanti kajian ilmiahnya saja yang kita mau cari, kita akan bahas nanti di kampus. Ya. Pak, nanti Pak mau tanya, tanaman kopi ini menurut pengetahuan saya itu tanaman kopi adalah salah satu tanaman yang membutuhkan sinar matahari yang cukup banyak. Apakah tidak terganggu dengan pertumbuhan kopi jika dia ditumpang sarikan dengan pohon jati? Ya, jadi memang kalau secara ini terganggu ya, Iya. pasti akan terganggu. Tapi kan ini kenapa di sini memang ini adalah satu metode, satu cara untuk menghasilkan produksi hasil dari kopi ya. Jadi beda. Yang kita butuhkan di sini adalah hasilnya saja. Memang kalau untuk pertumbuhan dia memang agak terganggu, tapi kan tetap akan berbuah. Karena tanaman kopi ini tanaman yang berada di daerah yang lembab memang, cuman karena di sini kurang matahari masuk ya. Tapi kan setelah tanaman gaharu ini akan dipanen, tentu kopi sudah tumbuh dengan baik lagi. Ini bukan tujuan mau dibunuh ya. Ini sengaja dihilangkan kulitnya, sengaja di lubang-lubang ini ya, di lubang-lubang. Ini tujuannya untuk agar tanaman ini, agar batang ini bisa terinfeksi ya. Karena dari terinfeksi ini akan muncul gaharunya ya. Jadi kita lihat ini jadi berapa, ada bahkan yang sudah menggunakan infus ya. Jadi ada bahan-bahan kimia tertentu yang sengaja dimasukkan di tanaman ini, di batang ini, untuk agar batang ini bisa terinfeksi ya. Jadi bukan ini tapi tanaman gaharu ini memang mempunyai kemampuan untuk adaptasi tinggi ya, meskipun pohonnya sudah dikupas ya, tapi dia masih bisa tumbuh ya. Nanti kalau sudah gaharunya sudah mulai muncul banyak ya, dia memang akan pelan-pelan akan mengering. Nah, kalau sudah tanda-tanda itu muncul, itu bisa akan terlihat bahwa gaharunya sudah banyak ya. Jadi bahkan ada yang sengaja berlubang. Ini kan kalau kita lihat ini infeksi masih kurang ya. Seperti ini potensi gaharu di sini ini ada ya. Ini ya. Jadi kalau kelihatan serat tidak normal ya, di batangnya, itu potensi gaharunya sudah banyak ya. Termasuk ada yang saya lihat tadi yang sudah terinfeksi seperti sana, itu sudah berlubang ya. Kalau yang kita lihat di postingan-postingan di YouTube itu justru yang seperti itu yang punya potensi gaharu yang banyak ya. Jadi sudah hitam ya. Untuk kita di Toli-Toli ini, Sulawesi, memang gaharunya ini sengaja dipasok dari Jawa dengan kualitas tinggi. Jadi ini bisa menghasilkan gaharu yang bisa menjanjikan ya secara ekonomi. Oke. Tidak dikuliti.
Oke, mungkin begitu saja perjalanan hari ini tentang budidaya tanaman pohon garu. Semoga teman-teman terhibur dan mohon maaf atas jika ada salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa